HR itu bisa. Jadi data HR itu mungkin contoh case-nya adalah memprediksi kira-kira memprediksi dan menganalisa ya kira-kira orang seperti apa sih yang akan resign gitu. Itu juga kan jadi salah satu pain point ya sebenarnya untuk perusahaan. Perusahaan udah nge-training karyawan tapi ujung-ujungnya karyawannya keluar gitu. Jadi sebenarnya perusahaan juga ada usaha untuk meretain karyawannya gitu. Nah, itu juga HR pun bisa. Terus data-data supply chain juga bisa. Jadi sebenarnya nggak ada batasan sih tipe-tipe data yang bisa diolah pakai Pandas gitu. Mau Pandas, mau SQL. Jadi selama data itu berbentuknya tabular atau table gitu, itu mestinya bisa sama-sama diolah. Itu ya. Jadi nggak terbatas pada sales marketing aja. Dari semua lini bisnis bisa mestinya. Finance, procurement, HR tadi, terus bahkan data-data seperti IT security itu saya juga pernah. Data IT security juga misalnya ada IP address ini dia misalnya ya dia ngisi form di websitenya Mitsubishi misalnya itu dia jadi tergolong sebagai spam misalnya karena dia ternyata ketika kita simple aja analisanya cuma di grup by aja tapi ternyata dia dalam waktu semenit misalnya dia bisa muncul 60 kali gitu. Nah itu kan berarti setiap detik dia ngisi gitu. Nah itu bisa dipastikan ini adalah bot gitu. Nah itu jadi analisa kalau IP address ini kemungkinan dia bot sehingga di block misalnya. Itu nggak boleh diproses datanya misalnya kayak gitu. Itu. Jadi ya nggak terbatas sih terhadap data sales marketing aja semuanya bisa. Berarti kalau kita nge-forecasting juga bisa, Pak? Kalau nge-forecasting itu package-nya beda lagi, bukan Pandas. Jadi kalau Pandas itu kan pokoknya singkatannya Pandas itu kan singkatan ya. Python DAS-nya tuh data analysis gitu. Jadi bukan forecasting. Kalau forecasting tuh nanti mestinya teman-teman nanti akan diajarin minggu depan itu pakai scikit-learn. Gitu, pakai scikit-learn. Ntar di scikit-learn sama udah teman-teman nanti udah banyak sekali machine learning model tuh udah tinggal diimport aja tinggal teman-teman pakai gitu sih. Jadi kalau forecasting nggak pakai Pandas ya gitu. Kayak kemarin juga yang di mentoring kemarin yang hari apa kemarin kita mentoring Selasa ya. Selasa tuh kan saya jelasin tentang yang time series forecasting. Nah itu nggak pakai scikit-learn, dia pakai package-nya namanya Prophet. Prophet tuh package buatan data scientist-nya Facebook gitu. Jadi setiap package mestinya ada kegunaannya. Jadi kalau sebenarnya teman-teman nanti kalau misalnya butuh apa gitu, tinggal tanya aja ke Google. Saya mau melakukan forecasting ini. Nanti dia bakal ngasih contoh code-nya juga udah biasanya udah sama dia udah menggunakan package gitu. Jarang orang hard code dari awal gitu. Jarang sih. Nah, itu kemarin teman-teman kayak yang saya bilang, saya sebenarnya agak kaget juga pas dibilang nggak boleh pakai function bawaan dari Python gitu. Padahal sekarang ya itu kenapa si Python populer justru strength point-nya menurut saya dia udah banyak package kita nggak usah hardcode dari awal. Jadi ntar sih mudah-mudahan sih besok teman-teman diajarin. Cuman kalau teman-teman mau curi start bisa pastinya saya share sekarang kalau mau. Tapi kalau biasanya sih tujuan mentoring tuh untuk nge-review dulu ya materi yang sudah ada gitu. Nah, mungkin ke yang kemarin dulu ya kalau bisa. Tapi kalau nggak ada, kita mau coba-coba belajar scikit-learn dari sekarang juga boleh. Cukup terjawab kah Kak Selvi tadi ya? Iya Kak, terima kasih banyak Kak. Siap. Ini kalau Nampai sama Pandas lebih ke mengolah datanya sih.
contoh mungkin mau kita main-main juga boleh. Di sini. Python D4 mana ya? 4. Oh ya, teman-teman kemarin sempat ada pertanyaan soalnya. Terus teman-teman biasanya dari kemarin di show-nya pakai Google Colab kah? Atau udah pakai Jupyter Notebook di lokal? Halo? Halo, halo? Oh, pakai Google Colab. Oke, thank you Kak. Dia. Berarti coba saya share screen dikit ya. Ya, jadi kalau misalnya belum diajarin Jupyter Notebook, mungkin saya share dikit ya. In case teman-teman mau kerja secara offline, itu bisa pakai Jupyter Notebook. Jadi teman-teman bisa download dulu si Anaconda ini. Jadi Anaconda ini basically bakal nge-import, nge-install. Kalau misalnya teman-teman download dan teman-teman install, itu semua bakal teman-teman dapat ini semua gitu. Termasuk scikit-learn, pandas dan segala macamnya. Terus nanti teman-teman punya juga yang ini nanti kalau misalnya teman-teman udah install, teman-teman nanti bakal dapat si Jupyter Notebook ini. Dan Jupyter Notebook ini kalau misalnya dibuka, dia bentukannya begini, tapi ini nggak teman-teman apa-apain, ada user interface-nya di sini. Nah, ini udah sama sih sama Google Colab. Cuman biasanya teman-teman karena teman-teman akan bekerja offline, maka teman-teman perlu download sama install dulu. Jadi misalnya teman-teman import pandas SPD-nya masih belum bisa misalnya ya, itu teman-teman perlu ke sini contoh. Nah ini. Nah ini yang kemarin udah saya lihat sih udah ada ininya. Nanti bisa teman-teman ketika aja pip install kayak gitu. Sama, ini mau package apapun biasanya umumnya kayak gini. Tapi kalau misalnya error, itu kadang sama, saya juga masih cari-cari biasanya errornya kenapa gitu. Oh ternyata Python-nya misalnya belum ke download yang paling baru misalnya. Atau sebaliknya, kita misalnya udah punya package yang versi lamanya, jadi ketika kita mau pakai sesuatu function yang baru dari package updatean terbaru, nah itu nggak bisa misalnya. Itu ada biasanya cara resolusinya masing-masing unik. Harus kita coba cari-cari di Stack Overflow. Ya. Ya gitu sih paling ya. Ini sama nanti cara ininya. Palingan tadi saya coba baca-baca, teman-teman misalnya ini ya, mau menganalisa data, itu kan teman-teman
ngerit ya. Itu ada belum ya tadi? Kan sampai di belum diajarin ya. Udah diajarin cara mengimport atau ngerit data CSV atau Excel belum? Misalnya kita ada data dalam format CSV sama Excel, itu udah bisa di-read by Python belum, teman-teman? Belum ada. Log and index data frame. Enggak diajarin ya kayaknya. Ya, habis. Ya udah, mungkin saya share ini aja kali ya. Jadi misalnya teman-teman ada data CSV nih. Ini misalnya kita udah ngebuat suatu Jupyter Notebook di suatu folder misalnya. Misalnya saya buatnya di sini. Python waktu itu. Terus ini exercise 4. Nah ini ya, ada punya saya nih, exercise attrition. Sama ya, sama yang ada di sini. Jadi ini adalah file Jupyter Notebook saya. Dia type-nya nanti IPYNB, gitu. Python Notebook. Nah, kalau misalnya kita mau nge-read data yang ada di sini, itu. Nah itu tinggal pakai aja pd.read seperti ini. pd.read CSV kalau tipenya CSV. Kalau tipenya Excel, ganti aja tipenya Excel. Ini data ini nggak harus data ya. Orang ada yang ngedefinisinya DF. DF itu singkatan dari data frame. Nah itu bebas. Nanti kalau teman-teman mau ada lupa gitu ya sintaksnya apa sih gitu, itu klik aja tab, nanti dia bakal muncul kayak gini. Jadi dia bisa ngebaca dari mungkin yang teman-teman bakal sering pakai untuk ketika belajar tuh CSV sama read Excel kayak gitu. Nah di sini ceritanya saya contohnya pakai read CSV ya, read CSV terus nanti diajarin head juga. Kalau head kayaknya ada lagi. Ini saya download dulu lah. Head. Oh nggak diajarin juga. Kalau misalnya teman-teman mau melihat sampel datanya 5 baris teratas misalnya, itu udah diajarin kemarin belum? Belum? Belum ya?
Udah Kak di Jupyter Lab. Oh, oke. Nah, ini pas Mas Rizky nanya. Untuk membaca data dari file itu bisa pakai format Excel atau harus diubah ke CSV dulu? Bisa pakai format Excel ya. Jadi nggak harus CSV. Cuman memang biasanya sih saya lebih aman pakai CSV memang. Cuman overall sih saya udah agak jarang yang ngeproses data dari Excel. Biasanya udah kalau ngeproses pakai si SQL. Jadi di Jupyter Notebook tuh cuman Python tuh cuman bikin machine learningnya aja. Jadi kalau misalnya mau, ya udah kita coba main tebak-tebakan deh ya. Ada yang kalau misalnya belum diajarin bilang tapi ya. Kalau misalnya mau melihat 5 data terbawah, itu di Python pakai sintaksnya kayak gimana? 5 data terbawah, 5 data teratas, sama 5 data sampel. Ada yang bisa? Atau memang belum diajarin? Kalau yang sampel, good, good ya Kak Najla. Kalau yang sampel, 5 sampel, acak. Oke, mungkin saya share dikit lagi. Kalau tadi sampel acak, terus mau 5, itu kayak gini ya sintaksnya. Data.sampel. Nah itu dia nggak lihat atas, nggak lihat bawah. Kalau yang head sama tail tadi udah benar ya dari Kak Najla. Terus teman-teman misalnya ini alternatif aja sih, cuman menurut saya lebih ringkas. Jadi kalau misalnya teman-teman tadinya punya kolom mana ya? Kolom attrition nih. Attrition ini ceritanya dia resign atau enggak gitu. Kalau no berarti dia nggak resign gitu. Nah, teman-teman kan nanti bakal belajar sih. Kalau mau bikin machine learning itu harus jadi encode dulu, jadi angka sama jadi angka aja, sorry, jadi angka aja. Jadi semua yang kayak gini bakal diubah jadi angka. Nah, kalau misalnya teman-teman kan diajarinya saya lihat pakai np.where. Nah, kalau saya pribadi senangnya ada ini nih, map. Map itu dia sintaksnya kurang lebih kayak gini, tinggal di define aja yang no apa, yang yes apa gitu, dirubahnya. Gitu. Nah, ini bisa juga. Ya, ini alternatif aja, tapi kalau mau udah kebiasaan pakai np.where bisa juga. Fungsinya sama. Nanti dari sini udah. Nah ini ya udah ada attrition encode. Lagi ya.
np.where soal conditional statement, bedanya sintaks lambda dan sintaks np.where dari segi fungsi itu apa ya Kak? Apakah hanya sebagai alternatif atau pilihan penulisan saja atau ada fungsi uniknya sendiri? Ya, makasih Mas Rizky. Jadi kalau ini mungkin sekalian yang tadi ya, dia sebenarnya sama aja sih. Cuma beda secara waktunya aja. Jadi kalau misal ada yang runningnya akan lebih cepat, ada yang enggak. Tapi secara function sama aja. Dan preferensi orang sih tergantung kebiasaan ya. Orang udah terbiasanya taunya mp.where ya nggak apa-apa juga. Cuman kalau saya waktu itu udah kebiasaan pakai map. Kan kalau np.where bentar-bentar nulis np.where lagi ya. Nah kalau map itu enaknya sih kalau buat saya udah langsung ya. Dia nulisnya sekali doang. Nih map gini aja. Gitu sih. Jadi mapping. Kalau yang apa sih lagi? Lambda saya pribadi lebih jarang pakai. Tapi secara function sama. Ya. Memang tiap orang ada ininya masing-masing preferensinya. Bebas teman-teman mau ngikutin yang mana. Lagi yang perlu di reviewnya. Misalnya materi tentang code ini sebenarnya agak bingung sih kalau saya pribadi bingung reviewnya karena yang diperlukan memang sebenarnya latihan sih. Latihan. Kayak misalnya grup by kan dia cuma sama aja sama persis kayak grup by-nya di SQL. Oke. Gimana teman-teman? Ada request apa yang mau direview? Atau kita mau langsung latihan aja? Latihan-latihan dikit aja. Atau mau dibahas yang lain yang nggak tercover di apa di kampus Merdeka ini? Menurut apa aja sih? Advanced Regression Network Clustering with Python, Clustering with Python, Data Visualization, Storytelling. Dikit juga ya. Meski yang nanya cuma Kak Rizky atau memang udah jelas? Kalau jelas maksudnya saya coba jelasin hal lain yang nggak tercover.
Pak Zaki, maaf. Ya. Ya, sebelumnya maaf tadi saya telat join. Ya. Ini Kak, tadi udah dijelasin belum ya? Karena saya telat join. Ini kalau cara baca data frame-nya itu lewat Gikolabs. Itu boleh tolong diperagain nggak Kak? Karena masih belum benar-benar masuk. Oh, oke. Bentar ya. Bentar, saya nggak punya Google Columns. Mana nih? Mana ya data yang bisa dipakai ya? Saya bisa upload ke sini nggak ya? Dokumen. Bootcamp Python. Bentar ya, saya nyiapin datanya dulu. Oh, saya nggak punya akses ke sini lagi. Oke. Saya juga sebenarnya nggak pernah pakai Google Colab, saya selalu pakai Jupyter Notebook di lokal. Cuman kita coba review bareng-bareng ya. Jadi misalnya saya punya ini
satu data ini misalnya. Nah, kalau misalnya sebenarnya kalau yang di lokal tadi gampang banget ya, cuma tinggal ini si file Jupyter Notebook ini ada di mana. Selama file tersebut ada di folder yang sama dengan Jupyter Notebook tadi, ya, Python 4. Nah ini saya ngimport data ini, Excel, separated values, attrition. Nah selama dia ada di folder yang sama dengan file Python-nya, ini exercise attrition juga. Nah itu dia bisa langsung ke import. Sama pandasnya udah diimport, tinggal pd.read.csv, selesai. Nah kalau di Google Colab tadi saya coba upload ke folder yang sama ya, kan folder yang sama nih dengan data processing with ini. Nah ini dia nggak langsung bisa ngebaca rupanya. Nah jadi kita coba ini. Teman-teman kalau misalnya kemarin ini udah diajarin, langsung mau bantu jawab, silakan ya. Saya no worries sih. Oke, gitu ya. Oh, harus pakai package tambahan ya. Oke. Kita coba. Copy link. Link sama dengan ribet juga ya. Cuma gitu doang padahal. Ayo bytes. Oh, coba ini deh. Coba. Gitu doang. Enak juga. Saya memang dapat.
Oke. Ini saya coba pakai cara kedua ya yang ada di file ini. Yang ada di link ini. Saya biasanya import file dan lokal ke collab-nya Kak, sistemnya kayak BigQuery gitu. Oh, kayak BigQuery. Oke. Tadi saya coba ngikutin step kedua dari link tersebut. Itu ternyata nggak sulit. Cuma tinggal follow 3 step ini. Pertama, yang ini, from Google Colab. From Google Colab, import files, uploaded, files.upload. Nanti teman-teman bisa pilih dari file lokal teman-teman misalnya. Terus kalau udah, tunggu sampai ini 100% dan kemudian ini masukin kayak gini aja. Import IO. Terus ini bebas variabelnya apa. Kalau tadi saya coba pakai variabelnya namanya data pd.readcsv. Ini diikutin aja. Ini nama filenya. Gitu. Nanti dia udah bisa ke import di sini. Oke. Mas Radif mau sharing juga boleh? Yang kayak BigQuery gitu. Boleh Kak, tapi saya di HP. Oh ya. Di HP-nya tapi ini bisa kebuka BigQuery. Berat Enggak kayaknya. Kak, maksudnya saya nggak bisa ya ngapa-ngapain kalau di HP. Oke, ya udah. Ini saya copyin lagi ya Kak Novi ya. Ini file dari lokal. Dan ini sesuaikan dengan file CSV. Mungkin gitu ya Kak Novi untuk mengimport datanya, ngerit data. Ya Kak, makasih banyak Kak. Oke, siap. Ada lagi mungkin, silakan. Saya lagi.
Nggak ada lagi nih yang mau di review teman-teman. Ambil minum bentar. Oke, saya share apa ya? Saya mau tanya kalau pakai Jupyter Notebook itu butuh spek laptop tertentu nggak sih? Ada setahu saya memang. Cuman saya juga nggak apa. Oh kecil. Udah hampir nggak ada sih laptop RAM-nya cuma 1 GB sebenarnya. Bahkan ada yang pakai PySpark. Ini lagi. Jadi mestinya laptop teman-teman mestinya aman sih, karena setahu saya sih udah agak jarang ya RAM 1 GB. RAM 1 GB tuh udah hampir nggak bisa terlalu ngapain. Tapi kalau misalnya pun nggak mencukupi, ada kendala, itu tadi sih pakai Google Colab tadi. Jelasin apa ya bagusnya? Oke, karena teman-teman belum ada request mau review apa, sebentar.
Ya, Kak Amanda gimana? Ya, Kak. Sebenarnya sih saya mau izin bertanya Mm-mm. soal tugas sih, Kak. Mm-mm. Yang kedua, Mm-mm. saya boleh izin share screen nggak, Kak? Boleh, silakan. Salah ya. Kelihatan nggak, Kak, untuk share screen-nya? Sebentar, masih loading. Ya, dah. Nah, kan nomor 2 itu disuruhnya yang apa ya? Untuk angka indeks ke-13 dan 14 ya, Kak. Mm-mm. Mm-mm. Di sini tuh kan seharusnya -2 ya, Kak, yang dimasukin. Mm-mm. Ini tuh malah nggak muncul, Kak. Yang di sini -1 malah muncul, Kak. Itu kenapa ya? Nih, saya input yang -2, yang indeks 13 dan 14 malah nggak muncul error. Bedanya apa ya, Kak? Bentar ya. Boleh coba scroll ke atas dikit, bentar. Yang bagian mana, Kak? Atas lagi dikit. Yang dotnya itu, bentar. Oh. Dot ya, dot tuh perkalian. Oke. Terus np dot rnd array random integer dari 0 sampai 100 tanggal 215. Oke. Oke. Berhasil muncul tapi nilainya salah satu. Oke. Sebentar ya. Iya, Kak. Oke, boleh ke bawah lagi dikit. Maaf. 1 min 2 ya. RND array is not defined. Coba di run lagi. Terus soalnya runnya kok masih 11. Berarti sebelumnya itu. Sebelum ke define. Yang di mana, Kak? Yang 11. 11 Itu kan ya. Ini kok. Oh, oke. Berarti runnya ini udah sempat di close ya? Belum. Kenapa, Kak? Sempat ke close nggak ini si Jupyter Notebook ini? Iya sempet, tapi emang enggak sih, Kak. Awalnya itu kan saya ngerjain nomor 1 dan nomor 2 ya. Itu yang nomor 1 yang -1 ini berhasil. Nomor -2 ini tuh nggak pernah berhasil kan. Terus ya udah akhirnya saya lanjut nomor 3 kan. Nah, karena saya udah capek baru nge-close, Kak. Saya baru ngulang lagi. Oke. Nyoba lagi. Sekarang coba ke atas, karena itu sebenarnya cuma masalah ini sih. Dia nggak salah sintaks, cuma RND array-nya is not defined. Ke atas sampai ketemu code yang dia ngedefinisin RND array. Atas lagi dikit. Nah, itu yang 47 tuh. Coba di run lagi. Ini. Oke, terus run lagi yang tadi yang error.
Pastinya sih langsung jalan. Yang ini ya. Iya, yang itu. Yang error. Ini errornya bentar. Shape 14, 13 not align. 14 tidak sama dengan 13. Boleh tolong copyin itu nggak? Value errornya. Shape Yang ini. dari ya. Sudah Kak. Oke. Bentar ya. Shape not align. Oh, bentar. Mulai paham saya. Cuman gimana ya jelasnya? Ini ada chat dari Mas Radif. Nah iya, jadi intinya shape-nya ini nggak align, nggak sama antara yang diminta sama yang udah di define. Sebentar. Ini maksud Kak Radif kayak gini ya? Iya tuh kayaknya gitu betul. Kalau tadi tuh titik dua baru duanya ya? Ya nggak sih tadi? Kalau ini kan Enggak, Kak. 2 dulu baru titik 2. Enggak Kak, yang Tadi sebelumnya gimana? itu ini yang 1. Kan disuruhnya yang nggak ngambil angka pertama nggak sih? Yang angka pertama indeks 0 itu. Soalnya. Iya betul. Betul sih. Satu titik 2. Kak, maaf. Kayaknya soalnya tuh nggak ngambil 2 angka pertama deh. Oh iya, 0 dan 1. Kalau misalnya mulainya dari 1 nanti ukurannya beda sama yang satunya lagi. Jumlah angkanya beda gitu maksudnya. Oh iya deh. Iya. Jadi nggak bisa dikali terus iya. Kan yang ya itu. Oh iya deh Kak. Iya Kak, aku tidak tahu kesalahannya Kak. Terima kasih Kak. Bentar, saya masih memahami. Bentar, saya coba buka soalnya lagi dulu. Kan Soalnya itu apa sih? Iya Kak, aku juga baru sadar. Jadi itu kesalahan aku kan seharusnya nggak diambil indeks ke 0 sama ke 1 yang di pertamanya itu Kak. Yang di garisnya sini. Yang ini. Ya, terus? Nah, saya itu beda. Kan kalau yang di sini kan sama nih, nggak ngambil sintaks yang ke 0. Ini juga nggak ngambil sintaks yang ke 14. Jadi masih jumlah bentuknya masih sama. Iya, benar sama. Sedangkan saya di sini nggak ngambil sintaks ke 0 doang. Oh iya, jadi dia 14 kali 13. ada komponennya lebih banyak ya, yang satu 14, yang 13. Iya. Oke. Terima kasih Kak.
Iya, makasihnya ke Kak Novi tuh sama Kak Radif. Tadi aja saya masih loading. Oh, soalnya salah paham soalnya rupanya. Terima kasih Kak Radif sama Kak Novi. Iya, di soalnya gitu ya. Oke. Google Classroom. Ya. Bagus nih Mas Radis sama Kak Novi. Kayak gitu ya, saya juga expect gitu dari teman-teman. Saya udah bilang dari awal, saya kalau misalnya gak bisa, ya saya bakal bilang gak bisa gitu. Saya masih loading gitu. Apa sih ini soalnya? Oh, ternyata soalnya kayak gitu. Jadi gak ada masalah ya kalau misalnya teman-teman mau speak up aja. Nah, ini pandasnya baru muncul. Saya baru lihat soalnya. Ini ya, nomor 2. Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan? Oh ya, palingan saya baru keinget cara ngedebug kayak gitu tadi. Sebenarnya kan tadi tuh langsung jadi satu line code gitu ya. Mungkin tadi namanya Kak Manda ya. Boleh tolong share-kan sekali lagi nggak? Oh, oke Kak. Saya baru ingat tips dari atasan saya kalau debug code tuh. Nah, jadi kalau misalnya ada error kayak tadi, tipsnya itu saya baru ingat. Jadi coba ke bawah, maaf. Ini udah yang benar semua ya, atas. Yang tadi aja deh, yang dot aja. Nah, itu tadi misalnya kan error tuh yang line 5. Nah, itu di define aja dulu. Misalnya, itu kan misalnya coba code baru, Kak. Terus dia kan tadi sebenarnya error antara yang array yang kiri sama array yang kanan. Nah,
itu coba ini aja di print dua-duanya, keluarnya apa sih gitu. Misalnya print buka kurung RND array, terus di kopas aja. Print Kak, aku pengen ngecas dulu bentar. Oke. Tadi apa Kak? Print? Print terus RND array, buka kurung RND array. Yang itu kurung siku 0. Ini. Kurung siku 0, enggak sampai belakang. Jadi cara debug tuh ambil setiap komponennya terus coba di print aja. Nah itu 0 terus kurung siku 2.2. Kurung siku Ya. 2.2. Bukan. Buka kurung siku itu kayak yang di line 5 di kopas aja, tapi cuma sampai koma. Ini Kak. Iya betul. Oh ya. Nah, komanya dihapus. Tutup kurung. Kurang tutup kurung ya. Nah, jadi kan kelihatan nih. Oh ini ada berapa angka. Terus sama di bawahnya coba print RND array. Salah. Nah, cuman yang 1 sampai -2 itu. Nah, kurang titik 2-nya kayaknya. Ya. Nah, ini tadi mestinya saya ngelakuin ini nih tadi. Jadi kita lihat dot itu kan kita udah tahu basicnya harus sama itunya. Nah, ini sebenarnya simply di print aja nih, saya baru ingat. Di print aja yang pertama yang kiri di print keluarnya berapa angka, terus yang bawah di print juga keluarnya berapa angka. Oh, kalau misalnya ternyata nggak sama, oh berarti ini alasannya gitu. Berarti kita dalam melakukan slicing array-nya nih yang perlu benerin. Itu aja. Nah itu sebenarnya sama ngedebug apapun, mau di SQL, mau di mana gitu ya. Misalnya gini, saya tulis di ini ya. Misalnya teman-teman punya np dot apa gitu ya, terus koma ini. Nah buat tahu dia ada di mana, tadi print A, check error, print B, error. Nah, saya buka notebook. Ya, screen saya udah kelihatan ini. Sudah Kak. Oke.
Jadi intinya gini sih, ini di codingan apapun ya, di codingan apapun. Mungkin kalau teman-teman sekalian masih ingat SQL juga sama, debugnya kayak gitu. Jadi biasain kalau misalnya teman-teman punya codingan panjang nih, misalnya tadi biar cepet saya pakai ini deh. Oke, SQL dulu. Misalnya kan teman-teman kemarin masih ingat yang ini si CTE. Data 01 S pan. Select from where terus koma data 02 S select from data 01. Misalnya apa inner join terus sama data 03 S from data 02 saya ngakun apa group by misalnya. Nah ini teman-teman coding apapun kalau error coba aja dipecah jadi beberapa komponen terus di print satu-satu. Contoh kalau kayak gini nanti teman-teman bisa ini aja dulu select bintang from data 01. Terus teman-teman nanti ngerannya gini aja, set di run misalnya. Nah itu error atau enggak? Gitu. Jadi jangan langsung run all code yang panjang gitu. Kalau code-nya panjang dipartisi dulu. Jadi mungkin bagian A, bagian B, bagian C, terus dijalanin bagian A itu jalan atau enggak gitu. Oh jalan, berarti coba ke bagian B. Bagian B masih jalan. Oh berarti errornya ada di bagian C nih. Jadi kita tahu ada di bagian mana dia errornya. Sama kayak yang tadi, saya mestinya cepat tuh berpikir kalau misalnya ada masalah gini, dipecah aja dulu. Oh komponen yang pertama berapa di print hasilnya apa, komponen yang kedua di print hasilnya apa. Nanti langsung ketahuan mestinya. Tuh, jadi biasakan kayak gitu. Saya juga masih harus ngebiasain diri. Sering diingetin juga sih sama atasan saya itu. Jadi pokoknya biasain kalau misalnya udah code panjang, error, itu di run setiap stepnya gitu. Nah ini sebenarnya memang pentingnya teman-teman kalau di SQL namanya CTE, kalau di Python sama. Kenapa sih Jupyter Notebook tuh nggak yang langsung code panjang? Nah itu tujuannya biar UI UX-nya lebih enak ya. Jadi di print dulu aja. Kalau misalnya ngeprint komen yang sederhana aja dia nggak berhasil, ya udah berarti pasti ke bawahnya gagal. Tuh, jadi kita biar nggak pusing masalahnya itu di mana sih, di atas, di tengah, apa di bawah. Gitu ya. Terus ini contoh aja kalau misalnya udah aman, ini di komen, coba select bintang from yang data 02. Run lagi. Oh, nggak error. Oh, berarti ini masih aman. Coba data 03. Mungkin gitu ya, sebagai review dikit kalau mau ngedebug codingan.
Itu mungkin sedikit saya ini ya, rangkum di chat. Oh iya, saya ada titipan ini dari tim Grade Edu. Jadi katanya akan ada pelaksanaan UTS ya, atau initial assessment pada hari Sabtu 30 September. Itu disuruh merimain teman-teman. Jadi kalau bisa pada hadir pada tanggal tersebut. Mungkin buat persiapan UTS minggu depan, ada yang mau didiskusikan nggak? Secara tertulisnya nggak dijelasin sih, saya cuma dititipin. Ini lagi pada nanya-nanya juga, cuman Kak Faskaria Margaretnya lagi ibadah katanya. Nanti ya saya infokan. Materinya sih katanya dari awal ya sampai pertengahan ini. Cuma nanti tunggu informasi resminya aja. Ini belum pernah diumumin ya sebelumnya. Oke, ntar ya saya tanya. Sampai ya, nanti untuk informasi lengkapnya, ini ibaratnya initial announcement aja sih. Jadi brace yourself lah ibaratnya. Nanti informasi lengkapnya akan saya infokan ke grup ya.
Dari materi paling awal sampai sekarang yang paling susah menurut teman-teman yang mana? Yang paling teman-teman takuti mungkin kalau misalnya dites. Iya, Python ya. Memang Python sih kayaknya paling sulit kalau saya lihat. Iya, yang Python nih sebenarnya gimana ya? Kayaknya nggak ada cara lain sih memang selain latihan. Terus saya juga ibaratnya udah lama memproses pakai Python tuh, jujur saya udah rada lama sampai Pandas banyak lupanya. Karena kayak yang tadi saya bilang, saya kalau proses data udah pakai SQL aja. Jadi nanti udah siap di feed ke machine learning baru pakai Python. Karena kalau SQL saya nggak ada package buat bikin machine learning. Jadi mungkin saran saya mungkin latihan-latihan apa ya? Paling mungkin share ini kali ya terakhir. Right. Mana ya? Masih ada. Tadi ada yang mau nanya. Katanya sih ini soalnya nggak akan jauh-jauh dari soal-soal kuis ya. Kuis, kayaknya kuis yang dimaksud tuh kuis-kuis yang ada di materi yang pernah dibahas sama Mas
Adam. Itu mungkin diulang-ulang aja, mungkin nonton videonya. Sama coba divariasiin. Misalnya kemarin nanyanya ini, terus coba kalau misalnya ditanya yang lain, misalnya ditanya kolom A gitu ya, coba diurutkan berdasarkan kolom A. Nah paling diurutkannya nanti tesnya tuh kayak diurutkan berdasarkan kolom B, descending gitu misalnya. Paling kayak gitu-gitu sih katanya. Jadi kayaknya tinggal di ini lagi sih. Tenang aja, tenang. Ntar kalau misalnya ada yang bingung dari materinya, nggak apa-apa, kita coba refresh baru. Ya jujur saya agak bingung juga kalau mau nge-review coding tuh gimana. Sorry tadi saya rupanya nggak sampai share screen-nya. Kayak gini-gini sih. Jadi paling dia pakai contoh yang mirip, cuman coba agregasi. Nah ini kan pakai quantity sama total price. Nah itu mungkin nanti pakai kolom lain. Atau berdasarkan kolom country. Nah nanti berdasarkan kolom apa gitu misalnya. Gitu sih kayaknya. Nah ini kuis-kuis kayak gini kayaknya yang diinin. Ini pada negara mana produk ini. Nah paling ditukar pada produk ini negara mana gitu. Misalnya yang ada penjualannya paling banyak misalnya. Terus pada tanggal berapa produk tersebut terjual paling banyak. Itu paling di negara lainnya gitu misalnya. Gitu-gitu sih katanya. Jadi ini pun tapi belum tentu masuk ya. Si itunya masih menunggu. Masih menunggu apakah sampai sini atau enggak. Ada lagi mungkin pertanyaan spesifik yang mau di-review? Ya udah kalau belum ada yang mau nanya lagi, mungkin saya tutup lebih cepat aja kali ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, seperti biasa bisa di grup atau bisa chat saya langsung ya teman-teman semua. Mungkin ya udah saya hitung mundur kalau misalnya belum ada pertanyaan lagi. Mulai dari 5, 4, 3, 2, 1.
Oke, kalau misalnya nggak ada, saya izin tutup karena bentar lagi juga udah mau sholat zuhur. Dan kali teman-teman ada yang mau sholat, saya tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih.